Beberapa hari ini Rana selalu pulang bersama dengan Kevin. Zaf sudah mengingatkan istrinya itu untuk tak lagi diantar Kevin. Namun Rana membantah ia sedang menikmati masa pacaran dengan pacar barunya. Semakin hari sikap Rana makin membuatnya panas. Mengomeli pun tak mempan karena Rana akan makin memberontak. Zaf heran apa yang dilihat dari seorang Kevin. Walau Zaf tahu Rana hanya mencari kesenangan, namun tetap saja tidak pantas. Sebuah pesan masuk ke ponsel Zaf. Suami, gue mau pergi sama Kevin sekarang. Gue udah izin dan gue mau pulang malam. Gak usah pakai protes. Zaf membanting ponselnya di meja. Jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Dengan cepat ia menyambar tas dan izin untuk pulang. Lokak Zaf mau kemana? Tanya Bella yang melihat Zaf tergesa keluar ruangan. Pulang Zaf langsung berlari ke arah lift dan memencet tombol ke lobi. Saat sampai lobi, Zaf tidak sengaja bertemu dengan petinggi perusahaan, ada ayahnya juga. Adipati mengernyitkan dari saat melihat putranya yang terlihat terburu-buru. Hei, kamu mau kemana? Ini kan belum jam pulang. Tegur seseorang membuat langkah Zaf terhenti. Zaf menatap ayahnya memberi kode lalu pergi begitu saja. Adipati mengangguk kecil, baru paham kenapa Zaf seperti itu. Baru kali ini seorang Zafran Laksmana bersikap tidak sopan kepada orang lain. Namun mau bagaimana lagi karena buru-buru. Zaf menuju parkiran. Dari jauh ia melihat Rana yang duduk di depan kap mobil berbincang sambil tertawa dengan Kevin. Kali ini batas sabar Zaf sudah tak bisa dibendung lagi. Ia mengepalkan tangannya apalagi saat melihat Kevin menyentuh rambut istrinya dan mulai mengkikis jarak antara mereka. Kevin mengecup bibir Rana di depan mata Zaf. Zaf berlari dan langsung meninju pipi Kevin, hingga pemuda yang diperkirakan seumurannya langsung tersungkur di aspal. Lagi-lagi Zaf kalah cepat. Waktu itu Garal dan kini Kevin yang sudah berani-beraninya mencium istrinya. Demi apapun Zaf tidak ikhlas dan tidak ridho. Rana pun sudah dikategorikan selingkuh dengan terang-terangan mempunyai pacar. Padahal Rana sudah mempunyai suami. Zaf memukul kembali Kevin saat pemuda itu bangun dan mendekati istrinya kembali. Zaf berdiri di depan Kevin dengan tatapan tajamnya. Kevin tersenyum miring lalu mendorong Zaf. Apa maksud lo mukul gue? Lo cemburu? Tanya Kevin geram menarik kerah baju Zaf. Untung saja parkiran sepi jadi tak ada orang yang melihat keributan di parkiran. Zaf mendorong kembali Kevin. Jangan coba-coba sentuh Rana lagi. Emang dia siapa lo? Rana pacar gue dan gue bebas sama dia. Mulai detik ini lo bukan pacarnya lagi. Ella, ayo. Zaf menarik tangan Rana menuju mobilnya. Untung saja Zaf hari ini membawa mobilnya. Rana, gadis itu dari tadi hanya diam saja memperhatikan dua orang pria yang merebutkannya. Feelingnya benar, Zaf tak akan mungkin membiarkannya pergi dengan Kevin. Rana sebenarnya sudah menolak, namun Kevin memaksa dan Rana mempunyai ide untuk meminta izin dengan suaminya. Dan lihat, terbukti Zaf datang menjemputnya. Kevin menarik tangan Rana yang satunya membuat Rana menghela nafas. Rana, ayo ikut gue. Katanya lo mau ke tempat yang asik. Dia siapa lo sih, kakak lo? Rana tertawa. Dia suami gue, Kev. Sorry, gue cuma main-main sama lo, ujar Rana tanpa beban membuat senyum di bibir Zaf terbit seketika kala Rana mengakuinya sebagai suami di depan Kevin. Apa? Jadi selama ini lo bohongin gue, Rana lo?
Zaf menarik tangan istrinya dari cekalan Kevin, kemudian membawa Rana ke dalam mobil yang tak jauh dari parkiran. Dia istri gue, dan lo jangan pernah ganggu istri gue lagi, ucap Zaf tegas. Lalu ia masuk ke dalam mobil dan bergegas meninggalkan parkiran. Mobil Porsche mewah itu melintas melewati Kevin yang menahan amarah. Dia tak terima dipermainkan oleh seorang wanita. Tangannya terkapal dan ia membatin akan membalasnya. Mata tajamnya menyorot mobil yang sudah keluar dari parkiran itu. Akhirnya Rana membuang nafas lega. Ia menurunkan kursi mobil agar bisa sedikit berbaring. Zaf hanya diam, fokus menyetir tanpa melihat istrinya sama sekali. Zaf, gue tahu lo bakalan datang tadi. Zaf tidak menjawab, membuat Rana kesal. Zaf, kok diam aja sih? Marah. Tetap tak ada jawaban. Makasih ya udah nolongin gue, Zaf. Sebenarnya gue gak mau jalan sama dia, tapi dia maksa. Terus ya gue wah aja elo, dan benar deh lo datang. Gue sengaja memperlambat di parkiran sampai lo datang, Zaf, cerita Rana tanpa peduli suaminya itu mau mendengarkannya apa tidak. Rana bangun lalu mencolek paha suaminya. Zaf, lo marah ya sama gue? Zaf. Nada nusuk-nusuk jarinya di paha Zaf membuat Zaf sedikit kehilangan fokus dalam menyetir. Sayang. Tanpa sadar Zaf menjawab sambil menengok, namun saat sadar ia kembali berekspresi datar menatap depan. Cia dipanggil sayang, nengok nih. Zaf, sayang, suamiku. Kenapa marah? Diam Ella. Gak, gue bakalan gangguin terus sampai lo ngomong. Lagian kenapa sih sampai marah gitu? Zaf meminggirkan mobilnya. Ia mengambil tangan istrinya yang masih menggeliti pahanya lalu melempar tangan Rana kembali pada pangkuan yang punya tangan. Cukup ya Ella. Aku minta ini yang terakhir, kamu seperti ini. Aku gak akan membiarkan istriku dosa karena berselingkuh. Siapa yang selingkuh? Gue cuma main-main. Apa main-main kamu sampai ciuman seperti itu? Aku gak ngerti lagi ya sama kamu. Mau-maunya dicium laki-laki lain. Sudah berapa banyak laki-laki yang mencium kamu, ha? Ucap Zaf dengan nada tinggi. Ia berusaha mendekan suaranya agar tak keluar emosinya, namun ia kalah dengan setan dalam dirinya. Rana terdiam, emosinya ikut tersulut. Berapa laki-laki katanya? Selama menikah dengan Zaf, Rana hanya berhubungan dengan Kevin setelah putus dengan Garal. Mungkin dulu ia Rana termasuk pelagir, banyak laki-laki yang menyukainya. Dan gak segampang itu orang lain menyentuhnya. Gue gak serendah itu ya Zaf. Terserah apa kata lo. Kalau cemburu bilang aja, ujar Rana keras. Ia mengambil tas lalu turun dari mobil. Rana berjalan menjauh dari mobil. Ia mendadak sedih dan kesal karena ucapan Zaf. Apa serendah itu dirinya? Kevin yang menciumnya, dan itu di luar kendali Rana. Sejujurnya ia juga tak suka dan risih dengan sikap Kevin. Ya memang semua salah Rana, untuk apa punya pacar kalau sudah ada suami, niatnya main-main malah menjadi bumerang. Layakin Kevin marah besar padanya. Apalagi suaminya itu Rana bodoh amat dengan Kevin. Namun untuk Zaf, entahlah, Rana merasa sedih jika melihat Zaf marah. Nanti Rana gak bisa menggodanya lagi. Memikirkan itu Rana jadi melo sendiri. Tuh kan Rana bingung, ini seperti bukan dirinya. Seorang Rana lah mana mungkin sedih dan melo. Tanpa sadar air matanya menetes.
Bahkan suaminya itu tak mengajaknya kembali naik mobil. Walau Rana tahu mobil itu mengikutinya sangat pelan. Rana memanggil taksi yang lewat. Setelah itu menyebutkan tujuannya. Hari ini ia ingin ke apartemen. Sudah lama juga tak pulang ke apartemen. Rana rindu hidup sendiri. Rana juga mendadak rindu orang tuanya. Rana, lo kenapa sih hari ini melo banget Hus? Rana berbicara sendiri sambil menghapus air matanya yang masih jatuh. Rana tahu Zev mengikutinya dan ia membiarkannya saja. Sesampainya di apartemen, Rana melempar tasnya di sofa lalu ia masuk ke dalam dengan menggunakan sandal rumahnya. Walau ditinggal, apartemennya tetap rapi dan bersih karena seminggu sekali ada yang membersihkan ke sini. Rana masuk kamarnya tak lupa mengunci karena ia yakin Zev pasti akan masuk ke sini. Rana langsung berbaring di ranjangnya tanpa berganti baju terlebih dahulu. Ah kasurku, sudah lama kita tak berjumpa. Rana langsung tertidur, rasa lelah telah menghampiri. Zev masuk ke dalam apartemen dan langsung menuju kamar Rana, namun sayang pintunya terkunci. Zev membiarkan Rana sendiri dulu. Ia duduk di sofa menetralkan pikirannya. Cemburu. Lihat Zev cemburu. Siapa yang tidak cemburu jika melihat istrinya berdekatan dengan pria lain, apalagi sampai ciuman? Zev kesal pada dirinya sendiri yang tak bisa menjaga istrinya. Zev merasa belum benar menjadi suami, sehingga istrinya mencari kesenangan lain di luar sana. Zev tahu Rana masih muda, dirinya pun sama. Zev tak ingin mengekang Rana, namun Rana harusnya tahu bersikap dewasa dalam artian hubungan percintaan. Mereka sudah menikah dan bukan lagi seperti orang pacaran yang putus nyambung. Dan hal yang dilakukan Rana sama sekali tidak pantas dilakukan oleh wanita yang sudah berstatus istri. Walau pernikahan mereka diawali keterpaksaan, namun beberapa bulan mereka menikah harusnya Rana tahu apa yang menjadi tugas seorang istri. Zev sebisa mungkin bersabar. Namun sabar ada batas waktunya juga. Jika ia membiarkan Rana terlalu lama, takut-takut membuat Rana berubah menjadi lebih liar lagi. Zev berbaring di sofa lalu memejamkan mata sebentar. Tugas menjadi suami ternyata berat juga. Menanggung beban yang tak mudah. Namun Zev yakin ia bisa menjadi suami yang layak untuk Rana, istrinya. Rana terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Ia merasa haus namun tak ada minum di kamarnya. Ia pun turun dari ranjang dan langsung keluar menuju dapur. Saat selesai minum, ia melihat Zev yang tertidur di sofa. Rana mendekat lalu menatap wajah yang terlihat lelah namun tetap terlihat tenang dan adem. Rana tersenyum. Entah kenapa ia sudah mulai terbiasa hidup dengan Zev, laki-laki yang belum lama datang di hidupnya. Rana akui Zev memang laki-laki yang berbeda dari semua mantannya. Zev begitu baik dan sabar, Rana tak bisa memungkiri itu. Walau sikapnya sudah sejelek apapun, Zev tetap sabar di sampingnya. Hatinya sedikit-sedikit pun mulai terbuka untuk Zev. Ia tak ingin cari yang lain karena mungkin tak ada yang seperti Zev. Dan jika ia berpisah, Rana tak ingin mempunyai status janda muda. Walau ia yakin, sangat yakin kalau masih banyak pria yang mau dengannya walau berstatus janda. Tapi tetap saja Rana tak ingin itu terjadi. Rana mengecup pipi Zev lalu berbisik, "Terima kasih Zev masih bersabar denganku. Dan maaf untuk semuanya." Angin apa yang membuat Rana dapat berkata seperti itu? Rana juga tak tahu, hanya saja ia ingin mengungkapkan dua kata itu, terima kasih dan maaf. Zev mendengar.
Tentu saja ia hanya tidur ayam saja. Saat Rana mendekat padanya, Zaf terbangun namun ia tetap memejamkan mata. Rana menaruh kepalanya di sofa dekat kepala Zaf. Ia memejamkan mata sambil duduk di karpet. 10 menit kemudian Zaf bangun dan memastikan istrinya tak terbangun. Dengan sigap ia menggendong Rana ke kamar. Mereka tidur bersama dengan pelukan hangat hingga sore hari.